Jujur sebenarnya gue rada bingung sih. Kenapa masih ada brand gaming yang bikin mikrofon dan nge-label mikrofonnya itu gaming mikrofon? Apakah dengan ngasih label gaming itu bakal bikin mikrofonnya itu nambahin FPS game kita? Atau bikin suara kita jadi kayak suara pro player? Apa gimana gitu? Atau mungkin jawaban yang lebih netral ya supaya kalian para gamer yang lagi nyari mikrofon itu lebih ketarik gitu sama label gaming dari mikrofon-mikrofon yang ditaruh di marketplace. Terutama kalian yang udah nonton video gua soal headset gaming dan memutuskan untuk beli headphone atau IEM yang nggak ada mikrofonnya, pasti bakal nyari mikrofon terpisah dong. Nah, kebetulan di depan gua sekarang ini ada 4 mikrofon yang ada label gamingnya, dan di video ini gua mau ngetes nih dari yang harganya lumayan budget sampai yang lumayan mahal. Itu kira-kira worth it apa enggak buat dibeli. Jadi di sini ada mikrofon dari brand Sades dan ada juga dari Rionix, di mana sebenarnya Rionix itu ya sub-brandnya Sades juga, dan ini harganya cukup ranging gitu. Ada Sades Taito yang harganya sekitar 500 ribuan kecil, ada Rionix Uta yang harganya 550 ribuan, ada Sades Night Owl yang harganya 590 ribuan, dan yang paling mahal itu ada Sades Apex Owl yang harganya 875 ribu. Sebenarnya masuk akal aja perbedaan harga dari si Sades Apex Owl ini yang cukup jauh ketimbang ketiga mikrofon yang lain ya, karena memang dari keempat mikrofon ini si Sades Apex Owl ini satu-satunya mikrofon dynamic, dimana kalau yang tiga lainnya itu mikrofon kondenser. Jadi gua rasa kalau misalnya si Apex Owl ini masuk ke comparison antar mikrofon-mikrofon ini, itu nggak bakal apple to apple sih. Jadi sekarang kita fokus dulu aja ke 3 mikrofon kondenser gaming ini ya, yang mana harganya semuanya di 500 ribuan, sambil kita coba cari validasi soal apakah mikrofon-mikrofon dengan label gaming ini itu cuma gimmick doang, apa beneran boleh dibeli. Gua mau mulai dulu dari paket pembelian dan pricing yang lumayan bikin ada ketimpangan, terutama di Rionix Uta ini ya, dimana kalau yang Sades Taito dan Night Owl itu di harga 500 ribuan udah dapat boom arm, sedangkan Rionix Uta belum dapet. Sebenarnya bisa kalian beli bundling sama boom armnya, tapi ya nambah dikit sih, dan harganya jadi 600 ribuan. Tapi sebenarnya itu nggak bakal jadi pertimbangan besar ya buat kalian-kalian yang misalnya udah punya boom arm sendiri gitu kan. Karena gue pribadi udah punya boom arm sendiri, dan gue juga jauh lebih suka boom arm yang low profile kayak gini. Dan kalau mikrofon mah lebih penting kualitas suara sama fiturnya nggak sih? Nah, sebenarnya kalau ngomongin fitur, ketiga mikrofon kondenser 500 ribuan ini bisa gue bilang kayak rata aja gitu. Mungkin ada plus minus di beberapa aspek, tapi ya rata. Kayak misalnya, ketiga mic ini udah ada noise reduction-nya semua, tapi kalau yang di Sades Night Owl sama Rionix Uta itu bisa dinyala matiin. Kalau di Sades Taito, noise reduction-nya built-in, alias udah settingan default aja kalau dia ada noise reduction-nya, nggak bisa dimatiin sama sekali. Oke, jadi ini dia untuk noise reduction test dari si Sades Taito ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, Sades Taito ini noise reduction-nya nggak bisa dinyala matiin, dia itu udah built-in. Jadi sekarang gue nyalain aja nih ya, suara-suara airport background sound ya, biar kalian bisa denger juga cara dia ngeredam noise-nya kayak gimana. Ini HP gue yang ngasih suara airport sound atau background sound ambience-nya itu ada di bagian belakang mikrofonnya. Dan ya, ini gue kalau misalnya ngomong kayak begini kurang lebih suaranya, apakah dia muffled atau enggak, karena dia built-in noise reduction ya. Dan sekarang gue bakal coba diem. Ini kalau gue lihat di Audacity, wave-nya lumayan beriak ya, wave-nya. Jadi noise reduction-nya nggak se-efektif itu, kalau menurut gue. Oke, jadi di sini gue mau ngetes kalau Rionix Uta noise reduction-nya bakalan kayak gimana. Ini sekarang gue nyalain ya, kayak semacam suara ambience airport gitu di background, di bagian belakang mikrofonnya. Dan kita coba, kita lihat ya, dia nge-pick up noise-nya kayak gimana. Dan abis ini gue bakal nyalain si noise reduction mode-nya, dan dia bakal nge-muffle suara gue atau enggak, bakal bisa ngeredam suara background atau enggak. Ini kalau gue diem kayak gini. Nah, sekarang kita coba nyalain si noise reduction-nya. Nah, ini sekarang noise reduction-nya nyala. Suara gue apakah termuffle? Apakah tetap normal? Dan apakah suara background noise si airport sounds ini lebih nggak kedengeran atau gimana? Nih gue diem. Ini kalau dari wave-nya sih kelihatannya kayak ini sih, kayak lebih rata sih wave-nya. Oke, jadi ini dia untuk
noise reduction test dari si Sades Night Owl ya. Ini kebetulan banget di tengah-tengah gue syuting ini hujan deres, jadi kita lihat aja juga ke kapabilitas noise reduction dia kayak gimana. Sekalian tetap gue bakalan play si sound airport sounds yang background sound itu ya, yang dari tadi udah gue pakai buat ngetes mikrofon yang lain juga. Jadi ini kurang lebih suara gue kayak begini, dan sekarang gue nyalain yang suara airport ya. Ini suara normal, gue ngomong normal aja. Sebanyak apa suara background yang ke pick up sama mikrofon ini. Dan sekarang gue coba diem. Nah, sekarang kita coba nyalain noise reduction-nya. Nah, dia indikatornya tuh jadi warna ungu ya. Kalau noise reduction nyala, apakah suara gue ada perubahan atau tidak. Ini kayak gini gue ngomong kalau, aduh kepentok ya tadi mikrofonnya. Sekarang gue coba diem, dan kita lihat noise reduction-nya sebagus apa. Terus sama-sama ada RGB yang bisa diatur-atur, sama-sama udah pakai koneksi USB semua. Jadi tinggal plug and play aja tanpa perlu sound card, dan pastinya tanpa perlu phantom power lagi ya. Karena kan biasanya kalau mikrofon kondenser yang koneksinya itu masih pakai jack 3,5 mm atau yang pakai XLR, itu masih harus butuh si phantom power ya, kayak semacam daya tambahan. Kalau ketiga mikrofon ini karena mereka udah USB semua, jadi nggak perlu. Untuk polar pattern-nya juga ketiga mic ini pakai cardioid semua, yang artinya sumber suaranya paling dominan dari bagian depan kapsul mikrofonnya. Tapi ternyata untuk yang Rionix Uta ini ada dua cuy polar pattern-nya. Ada cardioid sama omnidirectional. Oh iya, sebenarnya ada satu fitur lagi yang cukup jadi pembeda dari ketiga mic condenser ini, yaitu kalau di Rionix Uta sama di Sades Taito ini udah ada si shock mount-nya ini ya. Nih, shock mount. Kalau di Sades Night Owl ini belum ada. Nah, shock mount ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya ke kualitas suara, tapi dia itu lebih ke ngeredam suara-suara yang dihasilkan dari getaran yang ada di meja kalian gitu. Ada satu lagi sih, tapi menurut gue lagi-lagi ini tuh nggak terlalu ngaruh ke kualitas suaranya, terutama karena ketiga mikrofon ini udah ada noise reduction-nya semua gitu kan. Yaitu kalau di Sades Taito ini udah ada pop filternya sendiri. Balik lagi, harusnya sih noise reduction itu udah bisa gantiin fungsi dari pop filter, tapi ya nice to have aja lah. Oke, jadi ini dia sound test atau tes suara. Wah, buset, geledek tuh. Oke, jadi ini dia sound test atau tes suara dari si Rionix Uta ya. Kurang lebih suaranya kayak begini. Ini mikrofonnya gue pegang aja karena jujur gue agak pegel duduk terus dari tadi. Syuting Errol ini kayak nggak kelar-kelar ya. Ya jadi kurang lebih kayak begini suaranya ini dengan kondisi gain sekitar 70-80%. Dan nggak bakal di-alter juga di Audacity-nya ya. Gue ngerekam pakai Audacity, nggak bakal diedit. Jadi suara yang kalian denger bakalan raw ya, hasil rekaman aja yang diekspor. Jadi kurang lebih kayak gini suaranya. Ini juga noise reduction-nya nggak gue nyalain, geledek lagi tuh. Ya jadi kurang lebih kayak begini suara Rionix Uta. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Oke, jadi ini dia untuk sound test atau tes suara dari si Sades Taito ya. Ini lagi-lagi gue pegang aja mikrofonnya ya. Gue sambil berdiri karena gue pegal duduk. Dan kurang lebih suaranya kayak begini. Ini dengan mode default dia aja, nggak ada noise reduction yang dinyalain atau enggak. Ya kurang lebih kayak gini suaranya dengan jarak yang kurang lebih kayak 1 jengkal ya. Gue ngomong ke kapsul mikrofonnya, oke aja sih menurut gue ya suaranya, kayak nggak terlalu madi tapi lumayan ngebas banget gitu kalau menurut gue pribadi karakteristik suaranya. Ya typical gaming microphone lah ya. Jadi kalau kalian nyari gaming microphone yang notabene-nya budget, hati-hatilah sama mikrofon-mikrofon yang terlalu ngebas ya suaranya, terlalu madi. Karena kadang-kadang kalau misalnya suara kalian berat banget, bisa jadi nggak terlalu jelas gitu kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Oke, dan ini adalah sound test atau tes suara dari si Sades Night Owl. Kurang lebih kayak begini suaranya. Ini dengan kondisi noise reduction-nya gue matiin, jadi kayak raw aja. Ini gue rekam di Audacity dan gak bakal gue edit juga. Jadi yang kalian dengerin ini adalah bener-bener hasil rekaman langsung dari si Sades Night Owl ini. Dengan jarak gue ngomong kurang lebih kayak sekitar 1 jengkal ya, mulut gue sama kapsul mikrofonnya. Dan kurang lebih suaranya kayak begini.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Oke, nextnya gue mau bahas satu-satunya mikrofon dynamic dari line up mikrofon-mikrofon yang ada di video ini, yaitu si Sades Apex Owl. Di sini gue juga langsung aja rekaman langsung dari si mikrofonnya supaya kalian bisa juga langsung dengerin kualitas suaranya kayak gimana, dan mungkin bisa langsung bedain juga nih suara dari dynamic microphone sama mikrofon-mikrofon kondenser yang udah gue tes tadi. Tapi kalau secara fitur sih, menurut gue si Apex Owl ini nggak jauh-jauh beda gitu sama mikrofon-mikrofon yang tadi. Dia dapat boom arm di paket pembelian, dapat pop filter, ada shock mount-nya, ada RGB yang bisa diatur-atur, interface-nya juga cukup straightforward, tapi ada beberapa tambahan fitur yang cukup umum dilihat juga di mikrofon dynamic lain. Kayak misalnya koneksinya ada dua, bisa USB sama bisa XLR juga, dan kita dapat kabel XLR-nya dari paket pembelian. Untuk noise reduction sih menurut gue pribadi nggak perlu-perlu banget ya dalam sebuah dynamic microphone, karena yang pertama, cara dynamic microphone itu nangkap suara beda sama cara mikrofon kondenser nangkap suara gitu kan. Terus polar pattern dari mic ini tuh super cardioid, jadi dia cardioid tapi versi lebih dominan gitu nangkap suara dari bagian depannya ketimbang suara-suara yang ada dari sekitarnya gitu, kayak nih belakang, ini samping, dan ini depan. Bedanya jauh banget kan? Oh, paling bedanya kalau si Apex Owl ini nangkap suara dari bagian atas kapsulnya, sedangkan kalau yang kondenser-kondenser tadi itu nangkapnya dari bagian depan mikrofonnya atau dari bagian depan kapsulnya. Untuk kualitas suara juga kalau menurut gue pribadi ya ada harga, ada barang. Gue sih ngerasanya kalau dibandingin sama 3 mikrofon tadi, si Apex Owl ini suaranya paling bagus gitu kalau menurut subjektifnya gue. Suaranya itu clear, dia itu lumayan ngebass tapi nggak overpowering sampai bikin suara gue jadi madi gitu ya. Lumayan cocok sih kalau buat kebutuhan media, kayak misalnya bikin video talking head kayak begini, atau bikin voice over, atau buat live streaming, dan bahkan buat podcast juga cocok gitu, karena secara karakteristik suara juga udah kayak mikrofon-mikrofon podcast gitu kan. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Jadi ini ceritanya noise test si Apex Owl pakai background sound kayak suara-suara di bandara gitulah. Ini dari wave-nya sih nggak terlalu parah ya. Dan ini adalah tes suara dari si Sades Apex Owl ini kalau misalnya pakai koneksi XLR ya. Jadi ini gua konekin kabel XLR ke sound card gua. Suaranya kurang lebih kayak begini, dan seperti biasa kalau misalnya dynamic microphone itu banyak fiturnya ya, ada RGB, ada misalnya ada control center, itu semuanya bakal mati kalau dicolokinnya ke XLR, karena XLR ini cuma buat nangkap suara aja, dia nggak ngasih power ke mikrofonnya kayak kalau misalnya kita colokin pakai USB. Tapi itu kayak normal aja sih. Almost semua mikrofon dynamic kayaknya kayak gitu deh kalau colok ke XLR. Tapi correct me if I'm wrong ya. Nah, kalau 3 kondenser yang tadi emang karakteristik suaranya cenderung mirip-mirip. Dia lebih powerful di bass dan cenderung ke arah madi ya bassnya. Tapi kalau gue disuruh milih, mungkin kalau di harga 500 ribuan, gue milih si Rionix Uta ini sih. Menurut gue dia suaranya paling clear gitu kalau dibandingin 2 mikrofon yang lain. Tapi kan kalau di marketplace, si Rionix Uta ini bundling sama boom armnya jadi 600 ribuan ya. Nah, kebetulan kalau kalian beli si Rionix Uta ini di website si Rionix-nya, itu kalian bisa dapat free boom arm Rionix Gogo yang mana emang harusnya bundling ya sama si Rionix Uta ini, dan secara visual juga gue lebih suka sih dibanding boom arm biasa gitu. Dan kalian bisa juga pakai kode voucher Rionix Tommy P buat dapetin diskon tambahan 20% buat semua pembelian barang Rionix via website. Jadi bukan cuma buat beli si Rionix Uta ini, tapi kalian bisa juga pakai kode vouchernya buat beli produk Rionix yang lainnya. Kalau gue hitung-hitung sih, harga si Rionix Uta ini kalau pakai kode voucher jadi 400 ribuan, dan udah dapat boom arm lagi kalau kalian belinya di website. Jadi kesimpulannya ya pada akhirnya mikrofon berlabel gaming ini cuma mikrofon biasa aja. Nggak ada unsur gaming yang bikin mereka lebih unggul dari mikrofon biasa gitu kan.
Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke apakah brand-brand gaming kayak Sades dan Ryonix ini bisa bikin mikrofon yang layak dibeli sama kita-kita consumer biasa atau enggak? Entah dengan fitur-fitur yang dikasih, kualitas suara, secara pricing, pokoknya gitu-gitulah. Karena kalau kalian ingat, dulu gue pernah nge-review mikrofon dari ROG, which is notabene-nya salah satu brand gaming paling gede di dunia yang harganya 2 jutaan dan hasilnya sampah. Tapi kalau 4 mikrofon under 1 juta ini menurut gue masih cukup bisa bersaing sih. Masih sangat masuk akal untuk kalian beli buat kebutuhan sesimpel ngobrol sama teman-teman kalian di Discord sambil main game gitu kan. Atau ya bisa juga buat live streaming atau bikin video. Karena pada akhirnya kalau misalnya kalian memutuskan buat live stream atau buat bikin video atau media apapun itu ya, misalnya ada voice over atau talking head kayak begini, itu salah satu aspek paling penting ya suara. Mau videonya sebagus apa juga, kalau suaranya jelek, orang nggak bakal betah nonton nggak sih? Oh ya, hampir lupa nih. Kalau si Sades Apex awal ini tuh nggak dapat desk stand ya, kayak stand buat ditaruh di meja kayak ketiga mikrofon ini. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya ya udah aja sih, karena kan dia langsung dapat boom armnya dan gue yakin kalian juga lebih banyak yang prefer pakai boom arm kayak gini dibanding desk stand yang harus ditaruh di meja nggak sih? Tapi kalau menurut kalian gimana soal 4 mikrofon yang berlabel gaming ini? Apakah kalian tertarik buat cobain dan masukin barang-barang ini ke setup gaming kalian? Atau menurut kalian ada alternatif brand lain yang di harganya tuh lebih worth it buat dibeli? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk videonya. Link pembelian dari keempat mikrofon ini udah gua taruh di deskripsi di bawah semua. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.